Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 8 yang berbahagia, yang sedang tidur-tiduran sambil dengerin video gitu ya. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua, khususnya kamu, senantiasa diberikan kesehatan dan masih tetap semangat belajarnya. Karena guru-gurunya masih tetap semangat, sama ibu juga sudah sangat merindukan kalian semua. Tapi karena keadaan kita saat ini masih seperti ini, jadi kita masih belum bisa bertemu secara langsung. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan musibah ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi. Anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi bab 3 tentang budidaya ternak kesayangan. Namun sebelum masuk ke materi, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan untuk siswa-siswi kelas 8. Yang pertama, berkaitan tentang tugas. Kelas 8 waktu itu dikasih tugas sama Ibu untuk membuat kerajinan dari sabun dicampur dengan tepung, membuat bunga. Ya, sampai saat ini yang baru mengumpulkan hanya 5 orang. Yang lain pada kemana? Batas pengumpulan tugas prakarya membuat sabun dari lilin Ibu tunggu sampai sebelum UTS. UTS-nya kapan? UTS-nya insya Allah tanggal 5 Oktober. Jadi silakan dikumpulkan paling terakhir sebelum UTS. Itu udah terakhir banget. Kalau nggak ngumpulin juga, maka soal UTS-nya nggak dikasih sama Ibu, khusus kelas 8. Jelas ya? Jadi harus dikumpulkan. Karena bikinnya sangat mudah. Hanya memanfaatkan sabun bekas, tepung terigu, diaduk, kemudian dicetak jadi bunga. Jadi harus dikumpulkan. Pakai pewarna boleh, nggak pakai pewarna pun nggak apa-apa, karena sabunnya sudah berwarna. Jelas ya anak-anak ibu, ditunggu pokoknya sampai sebelum PTS. Jadi harus dikumpulkan titik hasil kerajinannya. Karena itu nanti jadi nilai praktek pertama di pelajaran prakarya. Kemudian yang kedua, insya Allah kita akan melaksanakan UTS tanggal 5 Oktober sampai dengan selesai. Nanti teknis dan yang lainnya akan di-share di grup, silakan dibaca dan ditunggu sampai di-share. Ya, untuk UTS, materi yang dipelajari di prakarya hanya sampai bab 2. Bab 1 tentang kerajinan bahan lunak kemarin. Kemudian bab 2-nya tentang rekayasa teknologi informasi dan komunikasi. Jadi materinya hanya 2 bab, namun pada pertemuan kali ini Ibu tetap membahas bab 3 karena nanti khawatir di bulan-bulan berikutnya akan banyak libur dan banyak halangan gitu ya, maka tetap dilanjutkan pada pertemuan kali ini di pembahasan bab 3. Kemudian informasi yang ketiga adalah berkaitan dengan tugas yang pada masih bolong. Tolong segera di WA ibunya, minta data, Bu saya mau ngerjain tugas sekian, saya belum ngerjain gitu ya, supaya nanti nilainya lengkap dan tidak ada yang bolong-bolong. Oke anak-anak ibu, sebelum kita masuk materi ke budidaya ternak kesayangan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat ya. Berdoa mulai. Oke, silakan dibuka buku LKS-nya bab 3 halaman 32 berkaitan tentang budidaya ternak kesayangan. Ternak tuh hewan ya, budidaya ternak kesayangan itu artinya kita punya hewan ternak, namun hewan ternak itu bukan untuk dijual atau bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk disayangi atau menjadi hiasan atau menjadi pajangan. Biasanya contoh ternak kesayangan tuh apa? Biasanya hewan peliharaan. Apa tuh hewan peliharaan? Bisa burung, bisa kucing, bisa kelinci. Nah, itu merupakan salah satu contoh budidaya hewan ternak kesayangan. Bedanya hewan tersebut diternakan, jadi dikawinkan sampai dia punya anak, kemudian terus seperti itu gitu ya. Nah, pada saat ini ternak kesayangan yang paling populer adalah burung hias ya. Dilihat bukunya halaman 32, di situ ada mengenal jenis-jenis burung hias.
Selain dijadikan sebagai hobi, burung juga bisa dijadikan sebagai media untuk menghilangkan stres bagi sebagian penggemarnya. Bagi orang yang mengerti tentang seni memelihara burung, maka bagi mereka burung merupakan penghilang stres, gitu ya. Selain suaranya, biasanya warna burung tersebut juga bisa menambah, memang bisa menghilangkan stres, gitu ya, membuat kita semangat. Bagi masyarakat Indonesia, burung termasuk hewan yang paling digemari untuk dipelihara, apalagi sekarang ya, macam-macam jenis burung. Hampir di setiap kota pasti terdapat pasar burung yang selalu ramai didatangi oleh pembeli. Oke, kita lihat jenis-jenis burung. Yang pertama, burung lokal. Burung lokal itu ada dua jenis. Ada burung lokal unggulan, ada burung lokal campuran. Burung lokal unggulan dulu. Yang pertama ada yang namanya burung murai batu, yaitu anggota dari Trudidae atau memiliki kemampuan berkicau dengan baik. Burung murai, tahu ya? Dengan suara merdu, bermelodi, dan sangat bervariasi. Kalau nggak tahu burung murai, burung yang biasa suka dipakai lomba kicau. Nah, mereka pasti banyak burung murai di sana, ya. Burung murai batu digemari pecinta burung karena kemampuannya mengeluarkan suara yang indah dan sangat beragam. Emang bagus suaranya, ya. Burung ini banyak ditemukan di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Oke, yang kedua burung anis kembang namanya. Burung anis ya, anis kembang. Bukan manis, tapi burung anis kembang. Memiliki suara dan alunan yang sangat baik, sama kicaunya bagus ya. Kemudian burung lain tidak ada pelatihan khusus selain makanan yang tepat dan seimbang agar burung anis kembang dapat berkicau. Sama, burung anis kembang ini biasa digunakan untuk kegiatan lomba. Bahkan ada yang merawat burung ini supaya suaranya merdu dengan memperhatikan makanannya. Kemudian ada pelatihan, jadi burungnya dilatih supaya suaranya bagus. Nah, tapi tetap aja harus menggunakan proses yang bertahap. Kemudian yang ketiga namanya burung cucak rawa. Jenis burung pengicau dari suku Pycnotidae. Burung ini dikenal umum sebagai cucak rawa atau cungkur rawah dalam bahasa Sunda dan barau-barau dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggris disebut straw-headed bulbul atau burung yang ada jambulnya, ya. Mengacu pada warna kepalanya yang kuning, kemudian dan jerami pucat, jadi dia ada jambulnya, makanya dikenal dengan istilah cucak rawa, ya. Di buku LKS kamu ada gambarnya. Ibu tidak menyediakan burungnya, minta maaf ya. Jadi lihat gambarnya aja. Kurang lebih seperti itu, gitu ya. Kalau yang suka datang kicau mania pasti tahu jenis burung ini, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah burung lokal campuran. Burung lokal campuran ini yang pertama namanya burung kacer. Ada dua jenis burung kacer, yaitu kacer berdada putih yang lebih dikenal dengan nama kacer skoci atau poci, dan ada yang namanya kacer dada hitam atau seluruh badannya berwarna hitam, bukan beo ya, tapi kacer. Nah, kedua jenis burung tersebut mempunyai karakteristik suara yang hampir sama. Jadi rata-rata yang menjadikan penghilang stres adalah suara burung tersebut, ya. Yang kedua namanya burung beranjangan. Ini burung lokal tapi campuran ya. Maksudnya campuran tuh dari dua pulau atau dari dua negara. Burung beranjangan dalam bahasa Latinnya Mirafra javanica, spesies burung asli dari Pulau Jawa. Jadi nama Latinnya, tapi tetap burungnya asli dari Jawa, ya. Penyebarannya sampai ke seluruh pulau lain seperti Sumatera dan Kalimantan. Ukuran tubuhnya tidak terlalu besar, suaranya nyaring dan pandai meniru suara burung kicauan lainnya. Jadi kelebihan dari burung beranjangan ini adalah dia bisa meniru kicauan temennya, gitu ya. Kicauan burung lain dia bisa menirukannya. Yang ketiga burung toet, atau memiliki sebutan lain seperti pentet, cendet, atau bentet. Burung bentet, tahu? Burung ini sering bertengger di pepohonan yang terdapat di ladang, sawah, di tepi hutan, dan tempat-tempat terbuka di Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, dan Maluku. Burung tuit-tuit ya, kalau kata kamu mana? Nih gambarnya ya. Bisa dilihat di buku LKS-nya, atau kalau males jadi lihat nih burung kacer nih yang ini nih. Ini burung beranjangan, kayak burung gereja warnanya. Kemudian yang ini burung toet nih, ya. Itu jenis burung lokal. Artinya burung tersebut terdapat di negara Indonesia, ya.
Yang kedua ada yang namanya burung impor nih dari luar negeri ya. Yang pertama namanya burung kenari. Nenek moyang dari semua kenari yang ada sekarang merupakan generasi anak cucu kenari liar. Jadi ada nenek moyangnya burung kenari ya, yang dapat ditemukan dan berkembang biak dengan bebas di Kepulauan Kanari dan di daratan bagian timur Laut Afrika. Jadi disebut burung kenari karena dia adanya di Laut Afrika. Di bagian timur Laut Afrika ada sebuah pulau namanya Kepulauan Kanari. Kenari menjadi burung peliharaan yang bernilai tinggi sehingga burung ini cepat populer di seluruh kalangan masyarakat, terutama ketika varietas kenari kuning, coklat, dan merah diciptakan. Jadi dikawinin gitu ya, kemudian sehingga warnanya ada yang warnanya kuning, coklat, dan ada yang warnanya merah. B. Kenari Afrika. Yang kedua kenari Afrika, namanya black throat. Burung kecil yang masuk ke dalam bangsa Passeriformes dan dikelompokkan dalam subbangsa Passers atau bangsa burung penyanyi. Jadi kelebihan burung kenari adalah dia bisa menyanyi ya. Yang ketiga burung pailing, berasal dari Cina. Banyak menyebutnya sebagai burung pakling. Burung pailing memiliki bulu berwarna coklat bergaris putih di bagian kepala dan sayapnya. Pada bagian dada, burung pailing berwarna putih, sedangkan pada bagian lehernya berwarna hitam. Kelebihannya adalah menonjolkan suaranya yang keras dan fisiknya yang lebih besar. Ini contoh burungnya ya, bisa dilihat. Nah, ini contoh burungnya. Di LKS ada burung kenari, kemudian kenari Afrika, dan burung pailing. Oke anak-anak ibu, sampai di sini dulu ya materi kita. Nanti dilanjutkan di pertemuan berikutnya tentang bagaimana cara ternak hewan kesayangan ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.